Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makaral akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Aisyah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita mesti menadani Rasulullah dalam hidup kita? Alasan yang pertama, karena Rasulullah Muhammad SAW itu manusia biasa seperti kita, fisiknya manusia, kesehariannya manusia, bukan malaikat atau jin misalnya. Kalau malaikat kita bagaimana mencontohnya? Tidak punya nafsu, dia tidak kelihatan. Jin juga. Rasulullah itu manusia biasa. Rasa sangat bijak kalau Allah memerintahkan kita mesti menadani Rasulullah, karena beliau manusia biasa, makan, minum, berkeluarga, bekerja, menjemput rezeki, beraktivitas seperti manusia kebanyakan. Basyarun tapi lal kabasyar. Yang kedua, Rasulullah itu multi teladan. Teladannya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana beliau berkeluarga, bermasyarakat, berpolitik, berekonomi, berbudaya. Beliau teladan dalam setiap tempat, multi teladan. Sebagai ayah, bagaimana sikapnya kepada anaknya. Sebagai suami, bagaimana sikapnya kepada istrinya. Teladan sebagai ayah, teladan sebagai suami, teladan sebagai mertua, teladan sebagai kakek, teladan sebagai pemimpin negara, teladan sebagai jenderal, pemimpin pasukan, teladan di posisi bagaimanapun. Di hadapan sahabat, di hadapan keluarga, di hadapan musuh sekalipun beliau teladan terbaik. Suatu saat setiap beliau menuju sholat berjamaah di masjid, beliau dihina, dicaci maki, bahkan seringkali diludahi wajahnya. Dan itu berkali-kali. Suatu hari tidak ada yang memaki, mencaci, meludahi wajahnya yang mulia. Lalu dengan sabar Rasulullah bertanya, mana orang yang suka meludahi wajah saya? Masyarakat sekitar mengatakan, ya Rasul, orang itu sakit. Dia adalah orang Yahudi. Lalu Rasulullah datang ke rumahnya, menjenguknya, mendoakannya dan mengobatinya. Orang Yahudi itu ngomong, ya Muhammad, setiap kamu menuju masjid melewati jalan ini, saya hina, saya caci maki, saya ludahi wajahmu. Tapi apa yang terjadi ketika saya sakit? Engkaulah yang pertama kali menjenguk saya,
Pertama sekali mendoakan saya, bahkan mengobati penyakit saya. Luar biasa akhlakmu ya Muhammad. Mulai saat ini saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasul. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlaknya luar biasa. Puncak akhlak terbaik pada diri Rasulullah SAW. Sehingga Allah memujinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad akhlakmu sangat agung. Jadi akhlak itu yang baik itu ada 3 tingkatan. Yang pertama hasanah, yang kedua karimah, yang ketiga azimah. Kalau hasanah, orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan, itu biasa. Kalau karimah ini sudah meningkat. Orang berbuat buruk kita sabar menyikapinya, tidak membalasnya. Kalau akhlak azimah itu lebih luar biasa lagi. Orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan, didoakan, bahkan diobati. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah SAW di hadapan musuh sekalipun, teladan yang terbaik. Karena itu kita sebagai umatnya mesti sebagai umatnya agar diakui dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, mencontoh perilakunya. Seringkali kita lupa meneladani Rasulullah itu bukan hanya di pribadi kita sehari-hari, tapi dalam kehidupan keseharian kita. Cara makan Rasulullah, cara minumnya, cara berjalannya, cara berumah tangganya, cara berpolitiknya, berekonominya, cara memimpinnya, seluruhnya teladan terbaik. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita mengenal Rasulullah dalam keseharian kita? Yaitu pertama menghidupkan sunnahnya. Ada sunnah yang biasa Rasulullah lakukan dalam kesehariannya. Ada namanya 7 sunnah harian. Setiap hari beliau lakukan. Qiyamul lail, bagaimana Rasulullah tahajudnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengikuti sholatnya Rasulullah tahajud. Beliau tidak kuat mengikutinya karena lama berdiri ruku sujudnya. Selesai sholat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, abang-abang ini kan sudah dijamin masuk surga, ampunan terhadap dosa yang lalu akan datang. Begitu-gitu amat sih ibadahnya. Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Karena itulah hamba menjadi. Semoga Allah jadikan hamba yang bersyukur. Kita yang belum dijamin masuk surga, yang ampunan dosa pun belum dijamin. Lalu bagaimana sikap kita? Rasulullah sudah dijamin masuk surga, ampunan dosanya, tapi ibadahnya luar biasa. Bahkan kakinya bengkak lantaran ruku sujudnya lama ketika sholat malam. Sunnah Rasulullah yang kedua yaitu tadabbur Quran. Bagaimana Rasulullah selalu membaca Al-Quran. Quran itu ada yang menyelamatkan hidup kita. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Baca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Sebelum kita melihat keluarga kita, sebelum melihat handphone kita, lihatlah Al-Quran. Itulah yang menyelamatkan hidup kita. Kita baca, kita pahami, kita renungkan, kita hayati dan kita amalkan dalam keseharian. Rasulullah itulah Quran yang berjalan, Quran yang hidup. Beliaulah teladan terbaik. Kita baca, kita pahami sirah nabawi dengan kita memahami Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sudahkah hari ini kita baca Al-Quran? Yang ketiga, selalu Rasulullah itu berjamaah di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya hamba Allah yang berimanlah kepada Allah dan hari akhir yang selalu memakmurkan rumah Allah. Masjid Baitullah, rumah Allah. Masjid Baitul Malaikah, rumahnya malaikat. Masjid Baitul Anbiya wal Mursalin, rumahnya para nabi dan para rasul. Masjid Baitul Barakah, pusat keberkahan di dunia ini. Ingin berkah rezeki, rumah tangga, umur, anak kita, keluarga kita, yuk kita makmurkan rumah Allah. Bahkan orang Yahudi mengungkapkan seandainya umat Islam jamaah sholat subuhnya sama dengan jamaah sholat Jumatnya, itulah awal kebangkitan umat Islam. Singkat saja, kemudian yang berikutnya kita selalu bersedekah. Rasulullah SAW
mengungkapkan dalam sebuah sabdanya, ketika pagi-pagi malaikat datang kepada hamba Allah yang bersedekah, ya Allah ganti rezekinya, tambahkan rezekinya, mudahkan urusannya, ampuni dosanya. Doa malaikat sangat-sangat mustajab. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang intal rizqa bis sadaqah, cari rezeki dengan bersedekah. Kalau kita takut miskin, takut melarat, sedekahlah. Sunnah Rasulullah yang berikutnya adalah kita menjaga diri ini dengan selalu berwudu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat cinta, amat sayang kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu bersuci, selalu berwudu. Batal wudu lagi, mau tidur wudu, mau berangkat kerja wudu, mau kemanapun wudu, apalagi mau sholat. Setiap aktivitas awal dengan doa. Ashabul malaikat menjadi sahabat malaikat, malaikat mendoakan hambanya yang selalu berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah istighfar, zikir, salawat. Bentuk cinta kita pada Rasulullah adalah bentuknya dengan memperbanyak menyebut namanya, dengan berselawat kepadanya. 1 salawat 10 ampunan dosa, 10 rahmat Allah, 10 derajat Allah. Hajat dikabulkan dengan salawat. Apalagi di hari Jumat ini, perbanyaklah salawat. Man sholat sholatan wahidan, siapa orang yang sholat 1 kali saja, ampunan dosa Allah berikan, rahmat Allah berikan. Dan sholat duha, kunci rezeki. Inilah di antara sunnah Rasulullah, sunnah hari Rasulullah. Semua kita mampu mengamalkannya, kita menadarinya, dan kita semua diakui sebagai umatnya, dan nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wa man astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidil khalaqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil akhyar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila rabbikum wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amran bi amdin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati biqudsi. Faqala ta'ala wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardu anhum wa lil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Karuniamu ya Allah begitu banyak Kau limpahkan kepada kami, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabbana, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami bersimpuh di hari Jumat ini ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami, istri kami, kakak adik kami, kakek nenek kami, mantu mertua, anak cucu keturunan kami, guru-guru, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat.
Ya Allah ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzolimi di Gaza, di Palestina ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah yang masih jauh dari hidayah-Mu ya Allah. Bahagiakan kami semua dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Mudahkan bagi kami ya Allah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Catat sebagai umat Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkuruni astajib lakum wa rahmatullahi wa akbar. Aqimus shalah.